Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, perkelahian di lembah berlangsung selama setengah hari. Lambat laun, ketiga makhluk roh itu kelelahan dan serangan mereka pun semakin melemah. Setelah tabrakan hebat lainnya, ketiga binatang roh itu akhirnya kehabisan tenaga dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, secerah cahaya tiba-tiba muncul di mata Chu Kuang-Seng. Dia menoleh untuk melihat Liu Fei dan berkata dengan suara yang dalam, "Turunlah sekarang." Liu Fei mengangguk. Jika ketiga binatang roh itu kemudian pulih kekuatannya, mereka akan berada dalam bahaya. Setelah mengambil keputusan, keduanya tidak lagi bersembunyi dan langsung bergegas masuk ke lembah. Begitu kedua orang itu muncul, mereka segera membuat khawatir ketiga binatang roh yang merangkak di tanah. Akan tetapi, mereka sudah kehabisan tenaga untuk saat ini. Dan hanya bisa mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan meraung. Ekspresi Chu Kuang-Seng sedikit berubah. Dari jarak sedekat itu, dia bisa jelas merasakan hembusan nafas panas yang datang ke arahnya. Itu membuatnya merasa gugup. Jika aku tidak takut binatang buas ini akan melawan dengan putus asa. Aku ingin sekali memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka, demi mencegah masalah di masa yang akan datang. Ucapnya dengan kilatan dingin di matanya. Setelah beberapa saat, Chu Kuang-Seng menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berjalan menuju pohon mati. Apakah karena benda ini? Liu Fei menunjuk ke pohon yang mati dan bertanya. Seharusnya begitu. Chu Kuang-Seng mengangguk lalu berjongkok di depan pohon yang mati. Dia memandang pohon yang mati itu dengan bolak-balik. Dengan pandangan ragu di matanya. Rahasia apa yang disembunyikan benda ini? Lupakan saja, jangan pikirkan dulu. Kita simpan dulu kayu mati ini. Chu Kuang-Seng berpikir begitu. Lalu mengulurkan tangannya untuk meraih kayu mati itu dan menariknya sekuat tenaga. Mengapa kamu tidak bergerak? Katanya dengan wajah muram. Sekalipun ia berusaha sekuat tenaga, pohon yang mati itu tetap tidak bergerak. VR, tolong aku. Dia berbalik dan berkata pada VR. Mendengar ini, Liu Fei segera datang dan membantu Chu Kuang-Seng mencabut kayu mati itu. Tetapi yang mengejutkan mereka ialah ketika mereka berdua menggabungkan kekuatan. Mereka tidak mampu mengguncang pohon mati itu sedikit pun. Benda ini terlalu keras kepala. Chu Kuang-Seng mengendurkan telapak tangannya dan menatap pohon yang mati itu. Pada saat ini, banteng badak emas tiba-tiba meraung, dan tubuhnya yang besar mencoba berdiri tetapi akhirnya jatuh ke tanah dengan keras. Kita harus lebih cepat, kata Liu Fei dengan wajah serius. Jika ketiga makhluk roh ini dibiarkan pulih, mereka akan berada dalam bahaya. Wajah Chu Kuang-Seng tampak tenang. Dilihat dari situasi di hadapannya, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk mengambil pohon yang mati itu. Saat dia sedang berpikir, monumen pencaharian yang terletak di ruang pohon kuno tiba-tiba bergetar, dan cahaya aneh keluar darinya. Apa ini? Chu Kuang-Seng menatap salah satu jarinya. Pada saat itu, ada cahaya aneh yang berkedip-kedip di ujung jarinya. Mungkinkah hal ini berhubungan dengan teknik bela diri atau rahasia spiritual? Karena karakteristik menomen pemahaman itu tidak akan menyebabkan perubahan pada hal lain. Bagaimana kalau kita coba memikirkan hal ini? Semangat Chu Kuang-Seng tiba-tiba menjadi berkelebat. Dia membengkokkan jarinya dan seberkas cahaya melesat keluar dari ujung jarinya, lalu menyatu dengan pohon yang mati. Saat cabang menyatu, pemandangan aneh muncul. Di permukaan pohon yang awalnya sangat kering dan mati, fenomena aneh perlahan muncul. Darah. Mata Chu Kuang-Seng langsung berfokus, menatap permukaan pohon yang mati. Cahaya darah di sana berangsur-angsur menjadi lebih tebal, dan akhirnya membentuk bintik-bintik merah, lalu bersinar dengan kayu mati. Aura ini.
Dia menatap karakter berwarna merah darah itu. Matanya perlahan melebar dan sedikit kengerian muncul di matanya. Apa yang sedang terjadi? Liu Fei bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat reaksinya. Mendengar ini, Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, lalu mengucapkan kata demi kata. Ada aroma darah naga di sini. Darah naga? Ekspresi Liu Fei langsung membeku. Bau darah naga, mungkinkah benda ini darah naga? Tepat saat keduanya terkejut, pohon yang mati itu tiba-tiba bergetar hebat. Dan cahaya darah tiba-tiba melesat dari pohon yang mati dan melesat langsung ke dahinya. Kepala Chu Guangsheng menggeleng kemudian, pandangan gembira tampak di matanya. Itu sebenarnya seni bela diri yang diwarisi dari klan naga, katanya dengan suara putus asa. Tidak heran jika makhluk-makhluk roh itu bertarung mati-matian sebelumnya. Ternyata harta karun yang langka itu tersembunyi di dalam potongan kayu mati ini. Tahukah kamu, klan naga adalah ras terkuat di seluruh ras binatang spiritual. Bagi binatang spiritual biasa, setetes darah pun memiliki daya tarik yang mematikan. Sebab, jika makhluk roh seperti binatang banteng badak emas menghisap setetes darah naga, ada kemungkinan tertentu ia dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Potongan kayu mati ini seharusnya bukan benda biasa. Mata Chu Guangsheng berbinar dan dia mengulurkan tangan untuk memegang kayu mati itu. Kali ini, dia mencabut kayu mati itu dengan mudah lalu memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Hehe, kita benar-benar mendapatkan keuntungan kali ini, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum lebar. Saat dia sedang bersemangat, aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti dirinya dan menyebabkan wajahnya berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin binatang buas ini bisa bergerak? Chu Guangsheng langsung terkejut saat mengetahui bahwa 3 binatang buas itu, yang awalnya merangkak di tanah benar-benar berdiri saat ini, menatap mereka dengan tajam. Wajah cantik Liu Fei tampak serius lalu dengan cepat berkata, sepertinya makhluk-makhluk roh ini sangat mementingkan benda kayu mati ini. Begitu kamu mengambilnya, mereka akan benar-benar marah. Chu Guangsheng memasang ekspresi jelek lalu sambil menyeringai. Bukankah itu hanya sepotong kayu patah yang kamu ambil? Mengapa kamu begitu marah? Mulut Liu Fei berkedut-kedut. Dia tersipu ketika mendengar ini. Mereka berjuang mati-matian di sana, dan sekarang Anda ingin merampas apa yang mereka perjuangkan. Saya khawatir makhluk-makhluk roh ini akan mengamuk selama mereka masih punya nafas. Mundur, teriak Chu Guangsheng dengan suara rendah lalu bergegas keluar dari lembah bersama Liu Fei. Ketika binatang roh itu tidak mau menyerah begitu saja. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka mendapatkan kekuatan, tetapi mereka mengejar dengan marah. Di atas langit, 2 sosok dengan cepat melesat keluar dari lembah. Ketika melewati Gukio dan yang lainnya, Chu Guangsheng menyisingkan lengan bajunya. Dan angin kencang tertiup melilit ketiga orang itu dan terbang menjauh. Perubahan mendadak ini mengejutkan Gukio dan yang lainnya. Ketika mereka bereaksi, mereka berkata dengan mata terbelalak, Rana Yin Yang. Mereka terdiam karena ngeri. Dalam persepsi mereka, aura yang terpancar dari tubuh Liu Fei sebenarnya telah mencapai Rana Yin Yang. Chu Guangsheng yang tersisa juga mengejutkan mereka. Auranya yang juga sangat kuat dan dalam seperti kolam gelap. Wajah Yang Li menunjukkan ekspresi mengejek dirinya sendiri. Semua penghinaan dan ejekan yang diterimanya sebelumnya kini menjadi tamparan di wajahnya. Meskipun Chu Guangsheng tidak mengungkapkan apapun, dia masih merasakan wajahnya terbakar. Chu Guangsheng dan yang lainnya tidak sempat memperhatikan keterkejutan Feng Yanli dan yang lainnya. Mereka memaju kecepatan hingga ekstrim dan terbang dengan liar menuju ke kejauhan. Di belakang mereka, 3 binatang roh mengejar mereka dengan ganas dan aura ganas mereka menyapu dunia. Untuk sesaat, seluruh hutan bulu hitam menjadi kacau. Binatang roh yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, dan dunia pun menjadi kacau. Binatang-binatang ini belum selesai. Di atas langit, aliran cahaya melintas dan suara makian Chu Guangsheng terdengar. Sekarang setelah hari telah berlalu, dan ketika binatang roh yang awalnya kelelahan, masih mengejar mereka sepanjang jalan tanpa tanda-tanda kelelahan.
Binatang-binatang roh ini pasti telah menguras vitalitas mereka sendiri secara berlebihan, kata Liu Fei pelan. Jika tidak karena ini, binatang-binatang roh yang kelelahan ini tidak akan mampu mengejar mereka sejauh itu. Wajah Chu Guangsheng menjadi hitam. Binatang-binatang buas ini benar-benar ingin membunuhnya. Mereka mengejar seperti ini, memaksanya mati. Saudara Chu, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pada saat ini, suara serius Feng Guanyi tiba-tiba terdengar. Apa maksudmu? Tanya Chu Guangsheng dengan suara berat. Feng Guanyi melirik ke depan dengan kelihatan ketakutan di matanya. Sepertinya bagian depan adalah wilayah binatang roh lainnya. Apa kekuatannya? Tanya Chu Guangsheng. Feng Guanyi menelan ludah saat berkata, seharusnya lebih kuat dari banteng badak emas. Apa? Wajah Chu Guangsheng langsung berubah, dan dia tiba-tiba berhenti. Dia menatap Feng Guanyi dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin? Mendengar ini, Feng Guanyi melihat sekeliling lagi dan mengangguk. Aku yakin, jika kita membuat binatang roh itu waspada, situasi kita akan semakin berbahaya. Chu Guangsheng tampak langsung muram. Dia mengerti apa yang dimaksud Feng Guanyi. Begitu binatang roh itu waspada dan diizinkan untuk berkomunikasi dengan banteng badak emas dan binatang roh lainnya, binatang-binatang ini pasti akan bergabung untuk merebut darah naga dan kayu mati darinya. Saat itu, dia akan terkepung oleh binatang roh. Apa yang harus kita lakukan? Liu Fei menatapnya dan berkata dengan penuh perhatian. Wajah Chu Guangsheng langsung bergetar dan tatapan tajam muncul di matanya. Dia melihat ke arah 3 binatang roh yang sedang mengejar dan berkata dengan suara dingin. Tidak ada cara lain, karena ketiga binatang ini bertekad untuk bertarung sampai mati. Kita hanya bisa membunuh mereka. Begitu kata-kata ini keluar, Feng Guanyi dan 2 lainnya langsung merasa ngeri dan berkata dengan suara putus asa. Kalian tidak bercanda kan? Mereka terkejut di dalam hatinya. Mereka adalah 3 binatang roh yang sangat gila dan kuat. Jika mereka memilih untuk berbalik, mereka akan menderita balas dendam yang gila. Apakah ada cara lain? Chu Guangsheng meliriknya dan berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, Feng Guanyi dan 2 lainnya saling memandang. Ada kepahitan di wajah mereka. Dalam situasi ini mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Melihat Feng Guanyi dan 2 lainnya terdiam, Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, kalian turunlah terlebih dahulu, dan kami akan menangani 3 binatang buas ini. Feng Guanyi dan 2 lainnya meragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Dengan kekuatan mereka hanya akan menjadi beban jika mereka tetap di sini. Hati-hati, kata Feng Guanyi lalu dia dan Guo Qiu terjatuh. Chu Guangsheng berbalik dan menghadapi 3 binatang roh yang ganas itu. Pada saat ini, saat mereka berhenti, ketiga binatang itu juga berhenti dan menatap mereka dengan ganas. Aku akan menghentikan 2 di antara mereka, dan kau urus ular piton angin hitam yang tersisa, kata Liu Fei dengan tenang. Chu Guangsheng mengangguk. Pada saat ini, dia tentu tidak akan mencoba menghentikan kedua binatang roh itu, karena dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya. Dan jika VR dengan kultivasi telah meningkat ranah yin yang, harus berhadapan dengan 2 binatang roh yang terluka. Itu memang akan menjadi metode yang paling aman. Hati-hati, kata Chu Guangsheng dengan suara berat. Liu Fei mengangguk, lalu melompat keluar dan menemui banteng badak emas dan burung ilahi api merah. Kedua binatang roh itu tiba-tiba menjadi ganas dan menyerbu ke arah Liu Fei dengan keganasan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, pertempuran dahsyat pun pecah di langit. Chu Guangsheng mengalihkan pandangannya dan menatap ular piton angin hitam yang mendesis ke arahnya dengan kilatan dingin di matanya. Dasar binatang buas yang hanya bisa mengejarku dengan menguras habis vitalitasmu. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Dia menyeringai. Jika itu adalah ular angin hitam pada masa jayanya, dia tidak punya pilihan selain menghindar. Tetapi seekor ular yang setengah mati tidak dapat menghentikannya untuk mundur. Ular angin hitam mendesis, lalu tiba-tiba membuka mulutnya,
dan menyemburkan segumpalan kabut hitam tebal. Kabut tebal menyelimuti langit, langsung mengikis udara dan mengeluarkan bau amis yang tak sedap. Ketika kabut kayu hitam pekat itu meluas dengan cepat, meningkatkan badai dahsyat di angkasa, lalu menyerbu ke arah Cu Kuangseng sambil mengeluarkan suara gemuruh. Wajah Cu Kuangseng langsung tampak serius. Meskipun ular piton angin hitam terluka parah, begitu dia menjadi gila, ia masih lebih menakutkan daripada gabungan dua tetua iblis darah. Formasi cahaya matahari agung, pembasmi naga liar agung, tampak dalam hati. Kekuatan cahaya yang tak terbatas menyapu dari bawah kakinya, berusaha berubah menjadi formasi yang sangat besar. Kemudian dia menepukkan tangannya ke depan, dan cahaya kuno datang bersiul dan mengembun menjadi tangan raksasa kuno. Begitu tangan pembunuh naga hitam muncul, ketika jarinya yang dengan cepat mengkristal dan menghantam kabut hitam dengan momen yang mencenangkan. Jantung cahaya padatkan. Segel tangan Cu Kuangseng langsung berubah lagi, dan kekuatan cahaya yang kuat menyembur keluar, dan jantung cahaya yang berdetak perlahan muncul dari formasi tersebut. Maju, matanya berkilat tajam dan tiba-tiba mengancungkan jarinya. Jantung cahaya segera menyapu langit dan bertabrakan dengan kabut hitam tebal. Pembunuh naga belantara hutan lebar terkorosi menjadi genangan air hitam. Tak lama setelah bersentuhan dengan kabut hitam dan langsung jatuh dari langit. Tatapan mata Cu Kuangseng tetap tertuju. Kekuatan korosif dari kabut hitam benar-benar membuatnya takut. Untungnya, setelah tangan pembunuh naga liar agung terkikis, kekuatan kabut hitam itu melemah drastis. Tidak lama setelah kekuatan cahaya menyerbu masuk, kabut itu meledak menjadi ketiadaan di udara. Kabut hitam itu langsung meledak dan gelombang kekuatan cahaya menyapu keluar darinya, sepenuhnya menghilangkan kekuatan korosif yang tersisa. Ular piton angin hitam menjulurkan lidahnya, dan ada ekspresi ketakutan di pupil matanya yang bersinar dengan ganas. Manusia yang tampak kecil di depannya sebenarnya mampu menerobos kabut hitam. Ular piton angin hitam mengayunkan ekornya yang besar, dan hembusan angin yang kencang tertiup ke segala arah. Ekornya membawa bayangan besar dan menghantam dengan keras. Cu Kuangseng bertepuk tangan, lalu sebuah batu nisan besar muncul dengan cahaya hitam memancar keluar. Ekor ular naga itu berayun dan menghantam keras ke batu nisan. Saat keduanya bertabrakan, hembusan angin kencang bertiup keluar, dan suara dengungan yang menekakkan telinga tergema di langit, menyebabkan Feng Kuanyi dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis dan segera mundur. Gelombang kecut yang dahsyat melanda ke bawah, bumi langsung terkoyak, pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak, dan jurang-jurang yang bersilangan menutupi tanah seperti jaring laba-laba. Saat berikutnya, batu nisan hitam itu melesat keluar dan menyerbu tubuh Cu Kuangseng. Dada Cu Kuangseng bergetar hebat. Dia melangkah mundur berkali-kali. Udara dalam radius 1000 kaki pun meledak akibat hentakannya. Ular piton naga hitam angin hitam memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerbu ke arahnya, lalu menghantamnya dengan ekornya yang besar. Cu Kuangseng menyekat darah dari sudut mulutnya, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kekuatan mental yang kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, suara gemuruh rendah bergema di langit. Bayangan Roh Kudus muncul. Terima kasih.